Yang saya hormati Bapak PJ Bupati, Bapak Kapolda, Bapak Kejaksaan, dan Bapak Irbansus serta Bapak Kapolres dan Bapak Ibu Kepala OPD, mohon maaf izinkanlah saya untuk menyampaikan tanggapan sekaligus usulan. Dan sebelumnya saya mohon izin kepada pimpinan saya, Ibu Inspektur, dan kalau seandainya ada yang saya bicarakan kurang berkenan, mohon diperbaiki. Tadi dalam pemaparan khusus dari Bapak Kejaksaan tentang saber pungli, dari 3 kali kegiatan sosialisasi tentang saber pungli yang saya ikuti, baru kali kedua kemarin dan kali ketiga hari ini saya mendapat pencerahan yang luar biasa. Artinya saya bisa membedakan ya pungli dan yang bukan pungli. Ya, karena sebelumnya saya bingung karena waktu saya sebagai kepala sekolah, karena di sekolah itu ada komite, dan waktu itu tahun 2017 atau 2018 lagi panas-panasnya pungli, dan saat itu disampaikan bahwa komite juga termasuk pungli. Tapi dengan penjelasan dari Bapak Kejaksaan, ternyata komite itu bukan pungli. Ya, itu apalagi sekolah-sekolah swasta. Dan tadi bersentuhan langsung dengan yang disampaikan Dinas Pendidikan, dan khususnya pada saat tahun ajaran baru. Itu yang saya apresiasi untuk Bapak Kejaksaan, jadi sudah memberikan penjelasan yang pencerahan seperti itu untuk saya. Selanjutnya untuk materinya, saya lihat tadi akar masalah saber pungli. Ya, ini berkaitan dengan tugas saya di Inspektorat sebagai Irban 2. Akar masalah saber pungli tadi yang saya tangkap itu lemahnya pengawasan internal. Kami mengakui, teristimewa saya secara pribadi mengakui bahwa saya di Inspektorat belum bekerja secara efektif dan belum bekerja secara maksimal, sehingga masih banyak terjadi ya pungli-pungli yang dalam taraf kecil Misari, dan juga tindakan korupsi-korupsi yang ada di Kabupaten Misari ini. Mengapa kami belum maksimal atau belum efektif bekerja? Ada beberapa hal yang menurut saya, pengamatan saya selama saya 2 tahun di Inspektorat. Yang pertama, perlu Bapak PJ dan Bapak Irbansus secara khusus ketahui bahwa yang menjadi dasar bagi kami Inspektorat untuk bekerja yaitu adanya saya tahu itu dari kapabilitas APIP, yaitu internal audit charter. Ya, di dalam piagam audit internal di sana memuat tentang wewenang Inspektorat untuk mengakses semua data-data dari OPD yang ada di kabupaten. Dan sangat disayangkan bahwa Inspektorat Kabupaten Misari sampai dengan tahun kemarin audit internalnya belum ada. Dan setelah diusulkan dan pernah diusulkan, menurut cerita dari Ibu Sekretaris, pernah diusulkan saat tahun 2017 atau 18 atau sebelumnya, saya kurang tahu, nanti Ibu Sekretaris yang bisa menyampaikan itu, pernah diusulkan, tapi itu tidak ditanggapi baik oleh, dalam hal ini, pimpinan daerah, Bapak Bupati. Dan selanjutnya diusulkan pada tahun 2022 ketika saya secara pribadi pulang dari ikut kegiatan BIMTEK kapabilitas APIP dan mendapat format untuk piagam audit internal, dan ketika diusulkan ke pemerintah daerah, mohon maaf, sangat lambat ditanggapi. Ya, tidak, bahkan sampai kami mau pengisian untuk kapabilitas APIP belum ada
sehingga nilai kapabilitas aktif inspektorat masih di tahap awal. Nilainya 1,3. Harusnya sudah sampai level ketiga untuk inspektorat yang terintegrasi. Oleh karena itu, yang kedua, selain audit internal charter yang belum diakomodir baik oleh pemerintah daerah sehingga melemahkan atau boleh dikatakan tidak memberikan kesempatan kepada inspektorat untuk mengakses semua data-data atau laporan dari berbagai OPD tersebut. Yang kedua, mohon maaf kepada pimpinan saya di inspektur pernah menyampaikan kepada saya bahwa inspektur sendiri ada namanya dari dalam TPAD, ada namanya sebagai di situ sebagai inspektur, ada di situ tim penetapan anggaran daerah, ada namanya ada namanya inspektur. Tetapi maaf, inspektur tidak pernah terlibat dalam kegiatan, tidak dilibatkan dalam kegiatan termasuk. Dan yang paling luar biasa sekali menurut saya, bahwa pernah terjadi inspektorat diperiksa oleh keuangan, ya, yang datang memeriksa inspektorat. Jadi menurut saya itu di luar kewajaran. Harusnya inspektorat yang memeriksa, kok kami yang diperiksa, seperti begitu. Itu hal yang kedua. Jadi hal audit internal charter dan tidak terlibatnya inspektorat dalam penetapan anggaran daerah, sehingga itu terjadi kelemahan tadi pengawasan internal API. Bagaimana mau ada kegiatan-kegiatan yang lain, sedangkan yang menjadi dasar untuk kami bekerja, ya, tidak bisa diakomodir oleh pemerintah atau belum diakomodir secara baik oleh pemerintah. Nah, ini yang berikut usulan, ya, mungkin dengan ini kedepannya piagam internal audit charter itu cepat ditanggapi, karena kami dari inspektorat itu bisa menyusunnya dengan cepat, ditanggapi oleh bagian hukum dari pemerintahan, sehingga pada awal tahun sudah disosialisasikan kepada semua OPD yang ada di Kabupaten Sari. Sekian dan terima kasih.